Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Jangan mengintip misteri Tuhan. Bisikan Alger segera menghilang, tetapi kata-kata itu terus bergema di telinga semua orang, membuat mereka menyadari sebuah kenyataan. Meskipun Tuan Fool seringkali tidak bersikap angkuh dan jarang berbicara, hampir selalu menjawab setiap permintaan mereka, sehingga terasa hangat. Dia pada akhirnya tetaplah seorang dewa yang misterinya tak boleh diusik. Dia adalah dewa yang melampaui realitas. Audrey, Emlyn, dan para anggota klub tarot lainnya secara naluriah menerima perubahan ucapan Tuan Hangman itu, berpura-pura telah melupakan kalimat aslinya yang berbunyi, "Jangan menatap Tuhan langsung," karena mereka memang sesekali memandang Tuan Fool, mengajukan pertanyaan atau meminta nasihat, dan dalam hal itu, Tuan Fool tampaknya tidak keberatan. Tentu saja, kami tidak benar-benar menatapnya secara langsung, karena kabut abu-abu tebal itu menghalangi. Dari hasil yang dialami Madam Hermit, Tuan Fool melakukan itu demi kebaikan kami. Audrey perlahan menghembuskan napas. Saat ini, The Fool Klein sedang berpikir, Tuan Hangman bekerja sama dengan sangat baik. Aku sebenarnya sudah siap mengendalikan The World untuk mengatakan sesuatu yang serupa, demi menyempurnakan langkah terakhir dari hukuman ini. Awalnya ia merasa, membiarkan The World palsu mengatakan kalimat seperti jangan berbohong kepada Tuhan, atau jangan mengorek misteri Tuhan, akan terasa agak memalukan. Jika suatu hari orang-orang mengetahui bahwa yang disebut utusan yang diberkati, atau yang disebut The World sebenarnya hanyalah boneka The Fool, ia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Namun kemudian, setelah dipikir-pikir lagi, The World memang sudah melakukan hal serupa sebelumnya, jadi tidak ada bedanya menambah satu lagi. Lagi pula, yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan tak seorang pun mengetahuinya, bukan? Setelah menembus hambatan mentalnya, Klein sebenarnya telah merencanakan untuk bertindak sesuai latihannya. Namun tanpa diduga, kenyataan justru berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan. The Hanged Man tampaknya benar-benar terguncang sampai ke tulang akibat hukuman yang diterima The Hermit. Karena itu, ia membantu mengucapkan kalimat jangan mengintip misteri Tuhan, membuat efeknya terasa jauh lebih alami dan sempurna. Ya, masalah kebocoran informasi tentang klub tarot oleh Nyonya Hermit hanya disentuh secara singkat oleh The Fool. Dia telah memberi peringatan melalui sindiran di balik kata-katanya, tetapi kemudian ia menderita karena mengorek misteri seorang dewa. Itu bukan benar-benar niat The Fool. Inilah hasil yang paling kuharapkan. Ini dapat secara efektif menjaga citra The Fool. Bagaimanapun juga, seorang dewa tidak akan bersikap picik terhadap manusia fana, karena itu hanya akan mencoreng reputasinya. Namun, cara Nyonya Hermit bertindak benar-benar terlalu berani. Baru hari ini, aku benar-benar menyadari dan memastikan bahwa ia telah mengorek misteri The Fool lebih dari sekali. Meskipun bukan dengan niat jahat, itu tetap pantas dihukum. Reaksiku sebelumnya pasti membuatnya mengira bahwa aku telah membiarkan pengamatannya, sehingga ia menjadikannya kebiasaan. Pada akhirnya, ia justru jatuh tepat ke dalam ekspektasiku. Selain itu, tanpa sepenuhnya memahami sikap Tuan Fool, ia langsung memberi petunjuk kepada orang luar. Keberaniannya memang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ia belum cukup menderita sebelumnya. Pelajaran hari ini seharusnya cukup untuk terpatri dalam dirinya dalam waktu yang sangat lama. Mengingat kembali keadaannya dalam mimpi itu, semua ini memang tampak sebagai hasil yang sudah sewajarnya. Jika terlalu memanjakan, anak akan rusak. Hari ini aku juga berhasil menahan Tuan Hangman dan para anggota lainnya. Gumam Klein dalam hati dengan geli, lalu menyapu pandangan ke sekeliling dan berkata dengan tenang, "Cukup sampai di sini." Mendengar itu, The Hermit Katlia, yang tubuh rohnya baru saja pulih, merasa lega. Kelelahan dan kegembiraan yang intens mengalir melalui tubuhnya. Yang ia ingin hanyalah sebuah kursi sandar untuk beristirahat sejenak. Yang pertama adalah peringatan, tetapi yang kedua tidak akan berakhir dengan baik. Admiral bajak laut itu menghela napas dalam hati, memperingatkan dirinya agar tidak lagi mencoba trik murahan, atau percaya bahwa petunjuknya dapat menipu Tuan Fool.
Ia juga tak boleh lagi mencoba mengorek rahasianya. Rasa sakit yang ia terima sama sekali tidak lebih ringan dibanding siksaan akibat disuntikan pengetahuan oleh Hidden Sage. Karena itu, ia tanpa ragu percaya bahwa Tuan Fu pada dasarnya adalah seorang dewa, dewa sejati, dewa tak terduga yang misterinya tak boleh diusik. Untungnya, Yang Mulia kini tahu di mana ia dapat menukar jawaban yang selama ini ia cari dengan putus asa. Aku tak perlu lagi memberi petunjuk atau menyindirnya di masa depan. Katlia kembali memalingkan tubuhnya, gemetar saat menatap ujung meja perunggu panjang itu. Kali ini, ia hanya berani menatap ujung meja atau sandaran lengannya. Warna ungu gelap di matanya pun telah memudar. Di tengah keheningan, dengan tulus ia berkata, "Aku akan mengingat kemurahan hati Anda karena telah mengampuniku." Di dalam kabut abu-abu, The Full Klein mengangguk pelan tanpa mengulangi kata-katanya sebelumnya. Setelah menunggu sejenak, The Magician Force menegakkan punggungnya, melihat ke sekeliling, dan berbicara sebelum Justice Audrey. "Semuanya, adakah yang tertarik pada sebuah misi pembunuhan? Targetnya adalah anggota penting sebuah sekte. Karena berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan gurunya, Dorian Gray Abraham, Force belakangan ini berharap bisa melakukan sesuatu untuknya." Setelah mempertimbangkan dengan seksama, ia mengarahkan sasarannya pada seorang orakel dari Aurora Order, yang telah menyebabkan kerusakan besar pada keluarga gurunya, Louis Win, yang bisa jadi seorang scribe atau traveler. Ia tidak sampai terlalu percaya diri karena Leimanos Travels, hingga mengira dirinya bisa membunuh seorang Beyonder urutan 6 atau urutan 5 berpengalaman, yang ahli melarikan diri. Alasan ia memiliki pertimbangan seperti itu adalah karena ia percaya organisasi rahasia yang mendukungnya, Klub Tarot, akan memberinya dukungan yang tak terbayangkan. Madame Hermit dan Tuan World tampaknya memiliki kemampuan untuk melawan Lewis Win. Jika salah satu dari mereka bertindak, dan aku membantu dengan Leimanos Travels, bukan mustahil kami berhasil. Force mulai menyusun situasi paling ideal. Tentu saja, ia tahu tabungannya saat ini tidak cukup untuk membunuh Beyonder kuat seperti Lewis Win. Dengan 830 pound, mungkin ia bahkan tidak bisa membeli satu tangan miliknya. Ia sangat tahu bahwa dahulu Nona Audrey Hall telah menghabiskan lebih dari 10.000 pound untuk membunuh seorang duta besar Intis, seorang conspirer urutan 6. Biaya untuk membunuh Lewis Win yang berada pada urutan serupa atau bahkan lebih tinggi jelas tidak kecil. Force berencana menyetujui serangkaian permintaan dari pelaksana misi, membantu menyelesaikan urusan-urusan yang tidak nyaman mereka tangani sendiri, sebagai bentuk pembayaran. Ia percaya bahwa setelah memperoleh Leimanos Travels, ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit tertentu. Setelah mendengar permintaan Nona Magician, The Hermit Katlia, The Hanged Man Alger, dan Justice Audrey mengalihkan pandangan kepada The World. Mereka percaya bahwa pria ini, yang memiliki kecenderungan khusus memburu Beyonder, memiliki kekuatan yang diperlukan. Aku tidak berada di Backland. Namun, aku tak bisa menjawab seperti itu. Kalau tidak, itu akan mengungkap kemungkinan bahwa Tuan Fu hanya memiliki 2 atau 3 utusan yang diberkati, kepada Tuan Hanged Man dan Nyonya Hermit. Klein mengendalikan The World, menekan emosinya sambil tertawa serak. Di mana? Sekte apa? Urutan berapa? Kekuatan unik apa yang ia miliki? Tuan World sedikit berbeda dari sebelumnya. Aku tak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi rasanya ia tiba-tiba sedang dalam suasana hati yang lebih baik. Mungkin ia benar-benar mengalami sesuatu yang menyenangkan. Audrey tiba-tiba menyadari perbedaan itu, dan bersemangat membayangkan apa yang mungkin baru saja terjadi pada Tuan World. Force menjawab dengan gembira, dia adalah Oracle dari Aurora Order. Dia di Backlund, sebelumnya urutan 6, tapi mungkin sekarang urutan 5, meskipun aku tak yakin. Dia bisa merekam kekuatan Beyonder yang digunakan orang lain, dan menggunakannya sekali. Dia ahli melarikan diri dari segala bentuk jebakan dan sulit untuk dikepung. Mungkin ia juga bisa melakukan perjalanan melalui dunia roh. Targetnya adalah Oracle dari Aurora Order, urutan 6 atau 5, dengan kemampuan yang tampaknya berasal dari jalur apprentice. Memang, Nona Magician tidak sesederhana dan sepolos kelihatannya. Penilaianku dulu benar. Katlia dengan cepat kembali ke kondisi biasanya.
Ia tidak terkejut bahwa The Magician berani bersekongkol melawan seorang pria tertentu dari Aurora Order. Sementara itu, Klein juga dengan cepat mengevaluasi situasi. Seorang oracle dari Aurora Order, itu membuatnya hampir mustahil tidak bersalah. Justru kemungkinan besar ia adalah orang gila yang menghancurkan kehidupan. Membunuhnya tidak akan membuatku merasa bersalah. Lagi pula, bukan hanya sekali atau 2 kali aku menyinggung Aurora Order. Urutan 6 atau 5, itu masih dalam batas kemampuanku. Aku pernah melihat sesuatu yang memiliki sifat merekam dan melepaskan kekuatan Beyonder, seperti yang digambarkan Nona Magician. Tuan A pernah menggunakannya, tapi mungkin bukan itu. Bagiku, tak masalah jika ia ahli melarikan diri atau bepergian melalui dunia roh. Selama aku bisa mendekati oracle itu dan berhasil mengendalikan benang tubuh rohnya, ia tak akan punya cara untuk kabur. Sulit memastikan apa yang akan terjadi dalam bentrokan langsung. Namun jika aku melakukan serangan mendadak, peluang keberhasilanku cukup besar. Tentu saja, berhasil melakukan serangan mendadak adalah perkara lain. Setelah mempertimbangkan dengan serius, The World memandang The Magician Force. Aku bisa mempertimbangkan menerima pekerjaan ini, tetapi tidak dalam waktu dekat. Setidaknya 2 bulan lagi. Ia tidak tahu kecelakaan apa lagi yang mungkin ia alami di laut, sehingga ia sengaja memberi tenggat yang longgar. 2 bulan lagi. Force mengulang waktu itu, tampak dilanda dilema mendalam. Itu terlalu lama. Lagi pula, ia tak yakin berapa lama Lewis Wynn akan tinggal di Backland. Saat itu, Alger yang sejak tadi mengamati dari samping, merenung sejenak lalu menyela, "Nona Magician, apakah kau perlu membunuh Oracle Aurora Order itu secara pribadi?" "Tidak. Seperti yang kau lihat, aku mempertimbangkan meminta bantuan Tuan World," jawab Force sambil tersenyum. Alger mengangguk seolah sedang berpikir. Prasyarat membunuh seseorang adalah bisa menemukan Oracle itu. "Bisakah kau menemukannya?" "Belum. Tapi aku akan menyelidikinya," jawab Force dengan jujur. "Kenapa tidak meminta The World melakukannya setelah penyelidikanmu membuahkan hasil?" desak The Hanged Man. "Ya, tapi aku belum memutuskannya." Force agak bingung, tidak mengerti mengapa Tuan Hanged Man menanyakan semua itu. Alger mencibir, "Jika kau bisa memastikan lokasi Oracle Aurora Order itu, mengapa menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk menyewa seseorang membunuhnya? Bukankah melaporkannya langsung ke gereja sudah cukup?" Setelah kabut asap besar, tak ada gereja yang mau melewatkan petunjuk terkait apapun. Ia bukan sedang mencoba membuat The World kehilangan pekerjaan. Ia hanya membaca dilema dalam diri Force, merasa kemungkinan besar ia tidak akan benar-benar melanjutkan permintaan itu. Lagi pula, terlalu banyak hal bisa terjadi dalam 2 bulan. Karena itu, ia memberi saran agar perkara ini setidaknya mencapai kesepakatan awal. Melaporkannya ke gereja? Ini terdengar familiar. Klein terkejut, tak pernah menyangka Tuan Hanged Man akan mengatakan hal seperti itu. "Hehe, sementara semua orang terpengaruh oleh Tuan Hanged Man, dia sendiri juga telah dipengaruhi oleh kami." Klein langsung merasa lega dan cukup puas. "Melaporkan?" Force tertegun sesaat. Beberapa detik kemudian, ia berbisik, "Itu mungkin saja." The Hanged Man tersenyum mendengarnya. "Kau bisa melakukannya seperti ini. Pertama, selidiki targetmu dan cari keberadaannya. Jika dalam 2 bulan kau memperoleh sesuatu, serahkan masalah itu kepada gereja. Jika melebihi 2 bulan, dan ketika Tuan World sudah luang, maka ia bisa memberimu bantuan yang dibutuhkan. Bagaimana menurutmu?" Force mempertimbangkannya dengan serius dan berkata, "Baik, nanti, aku akan membicarakan harganya dengan Tuan World." Setelah menerima anggukan persetujuan dari The World dan memastikan urusan mengenai Lewis Wynn, Force berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Semuanya, apakah ada yang memiliki kristal meteorit atau darah cumi-cumi Lavos yang telah mengkristal? Atau informasi tentang keduanya?" Itu adalah bahan utama dari formula ramuan astrologier. Force awalnya berencana melanjutkan permintaannya, berharap Tuan Moon yang juga berada di Backland dapat membantunya menemukan Lewis Wynn. Namun setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk terlebih dahulu mencarinya sendiri. Hanya setelah memastikan tak ada solusi atau petunjuk,
barulah ia akan meminta bantuan klub tarot. Kristal meteorit, darah cumi-cumi Lavos yang mengkristal. Kedengarannya familiar. Bukankah ini karena aku tahu formula ramuan Seer? Ya, terasa familiar karena bahan utama formula ramuan Seer adalah 50 gram kristal bintang dan 10 ml darah cumi-cumi Lavos. Bahan utama astrologer seperti versi peningkatan dari Seer. Memang, jalur apprentice dan Seer bisa saling dipertukarkan di masa depan. Dengan pemikiran itu, klien tiba-tiba mendapat sebuah ide. Karena formula ramuan Bizarro Sorcerer sulit diperoleh, dengan 3 pilihan yang sangat berbahaya, haruskah aku mempertimbangkan opsi urutan 4 lain di jalur yang berdekatan? Seperti apprentice. Begitu ide itu muncul, semangatnya kembali menyala. Ia merasa sebagian besar kebuntuannya seakan lenyap. Dan untuk formula ramuan urutan 4 dari apprentice, klub tarot punya petunjuknya. Itu adalah keluarga Abraham di balik The Magician. Dengan pikiran itu, The World memandang Nona Magician dengan kelembutan yang nyaris tak disadarinya. Hal itu membuat Force merinding, mencurigai apakah Tuan Walt sudah merumuskan rencana untuk memburu Lewis Wynn. Pada saat yang sama, The Full Klein teringat masalah lain. Menurut teori Dan Dandali, 5 urutan pertama dari jalur Seer tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Masing-masing hanya menghadirkan kekuatan Beyonder dalam satu aspek tertentu. Lalu pada titik krusial urutan 4, kelimanya akan menyatu dan mengepal seperti tinju, menghasilkan perubahan kualitatif. Saat Kapten dan Nyonya Dali mengemukakan teori ini, mereka hanya mengetahui sedikit informasi tentang Seer, Clown, dan Magician. Aku hanya bisa memverifikasi gagasan ini sendiri untuk Faceless dan Marionetis berikutnya. Jadi, mungkinkah Seer, Apprentice, dan mungkin jalur Marauder tidak bisa saling dipertukarkan di urutan 4, melainkan di urutan 3? Klein perlahan merasakan kegembiraannya kembali meredup. Ia tahu terlalu sedikit, dan untuk sementara tak mampu membuat penilaian. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu balasan dari Azik, dan menunggu hingga meninggalkan perairan yang diawasi oleh True Creator sebelum menghubungi Arodes. Saat Klein tenggelam dalam pikirannya, ia tiba-tiba mendengar Katlia berkata, "Aku memiliki darah cumi-cumi Lavos yang telah mengkristal. Harganya 600 pound. Untuk kristal meteorit, aku tahu di mana mendapatkannya. Berapa gram yang kau butuhkan?" 600 pound, harga yang sangat wajar. Force menjawab dengan kejutan yang menyenangkan, 60 gram. Baik, akan kuberikan dalam 2 minggu. Itu juga akan menelan biaya 600 pound. Jawab Katlia dengan jelas dan ringkas. Langsung beres begitu saja. Nyonya Hermit hari ini benar-benar proaktif dengan keinginan untuk berpartisipasi. Ya, dia baru saja dihukum. Force segera mengangguk. Itu tidak masalah. Aku punya tabungan 830 pound. Cukup untuk membeli darah cumi-cumi Lavos yang mengkristal. Tapi dalam 2 minggu, aku masih harus menabung hampir 400 pound lagi. Royalti setelah tahun baru akan segera dibayarkan, sekitar 150 pound. Berarti aku masih kurang 220 pound. Aku harus memikirkan cara menghasilkan uang lagi. Force dengan cepat menghitung kondisi keuangannya. Melihat Nona Magician hanya membutuhkan 1 menit untuk mengumpulkan bahan utama ramuannya, Justice Audrey tak bisa menahan diri. Ia sedikit mengangkat tangan dan berkata, "Aku ingin memperoleh kelenjar pituitari lengkap dari naga pikiran remaja. Namun jika itu tak memungkinkan, maka 60 ml cairan sumsum tulang belakang kadal raksasa pemburu hitam, dan 1 buah pohon lonceng ilusi. Itu adalah bahan utama ramuan hipnotis. Jika ia mendapatkan kelenjar pituitari lengkap dari naga pikiran remaja, maka tak perlu bahan tambahan lainnya." Begitu Audrey selesai berbicara, ia mendengar Nyonya Hermit menjawab, "Sejak zaman kelima, naga pikiran hampir punah dan sulit ditemukan. Aku memiliki cara untuk memperoleh cairan sumsum tulang belakang kadal raksasa pemburu hitam, tetapi juga membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Harganya berkisar antara 1.500 hingga 2.000 pound. Karena bukan aku yang menentukannya. Aku bisa membantumu mengawasi buah pohon lonceng ilusi, tetapi tak bisa menjamin apapun." Apa-apaan efisiensi yang luar biasa ini? Setelah Nyonya Hermit dihukum, rasa kebanggaan terhadap klub tarot tampaknya meningkat. Dia jadi lebih aktif dan ramah. Audrey sesaat tak bisa berkata-kata.
Setelah beberapa detik hening, ia sedikit membungkuk dan berkata, "Tidak masalah." Alger yang mengamati dari samping tiba-tiba merasa perkembangan ini tak berjalan seperti yang ia perkirakan. Setelah dihukum oleh Tuan Full, The Hermit mengubah gayanya yang semula lebih banyak mengamati. Ia mulai terlibat dalam setiap hal yang bisa ia libatkan diri dalam pertemuan tarot. Dan dengan kekuatan, latar belakang, sumber daya, serta jalur milik seorang admiral bajak laut, ia segera memancarkan cahaya yang intens dan menyilaukan. Cahaya itu begitu menyilaukan Alger hingga ia nyaris tak bisa membuka mata. Ia memiliki firasat kuat bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Pada saat itu, ia berharap Nyonya Hermit kembali ke keadaan sebelumnya. Klein juga merasa terkejut oleh apa yang ia lihat dan dengar. Kukira Nyonya Hermit akan terdiam untuk sementara waktu, merasa enggan terhadap klub tarot untuk beberapa waktu, tetapi ternyata, apakah dia tipe yang harus dipukul dulu agar patuh? Ya, tongkat yang tak digunakan akan merusak anak. Queen Mystic pasti terlalu jarang menggunakan tongkat. Cara Queen Mystic melakukan sesuatu juga tak patut dipuji. Sang kaisar pun terlalu jarang menggunakan tongkat. Sambil melontarkan komentar batin, Klein mengendalikan The World untuk menyapu pandangan ke sekeliling sebelum terkekeh. Apakah ada di antara kalian yang memiliki formula ramuan jalur sihir urutan 4? Atau memiliki petunjuk mengenainya? Urutan 4, Tuan World mulai melangkah menuju ranah demigod. Audrey terkejut. Ia semula membayangkan dirinya sudah berkembang cukup cepat dan sedikit merasa bangga. Namun kini, ia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tertinggal. Tuan World tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan tak terjangkau. Force pun sama terkejutnya. Walaupun ia merasa Tuan World yang pendiam, tertutup, dan tak bersosialisasi adalah seorang Beyonder yang kuat, ia percaya bahwa pria itu masih sangat jauh dari demigod, dari urutan 4. Namun tak disangka, ia sudah mulai mencari formula ramuan urutan 4. Seperti yang diharapkan dari utusan yang diberkati Tuan Full. Alger menghela napas. Emlyn dan Derek pun menggeleng, menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama urutan 4 dari jalur tersebut. Klein yang semula berharap bisa mendapatkan petunjuk dari kota perak atau para sanguin, hanya bisa dengan pasrah menarik kembali pandangan The World. Beberapa detik kemudian, Katlia berkata, "Aku membutuhkan setetes darah dari makhluk mitologis, jenis apapun." Di istana yang ditopang pilar-pilar batu, keheningan tiba-tiba menjadi simfoni utama. Bahkan The World pun tak mengetahui konsep pasti tentang makhluk mitologis. Klein tidak menyinggung hal itu, karena ia berencana menanyakannya di masa depan kepada orang-orang yang bisa ia tanya. Ia mengendalikan The World tetap diam selama beberapa detik sebelum berkata, "Aku akan memperhatikannya." Karena ini adalah permintaan langka dari Nyonya Hermit, Justice dan yang lainnya juga memberikan jawaban serupa. Baik, Katlia tidak terkejut dengan hasil ini. Satu-satunya alasan ia mengajukan permintaan itu adalah untuk menyatakan sikap integrasinya dengan klub tarot kepada Tuan Full. Ia percaya bahwa ini lebih baik daripada gemetar dan cemas dalam menghilangkan dampak dari apa yang telah terjadi. Setelah jeda singkat, Derek hendak berbicara ketika Emlyn lebih dulu angkat suara. Baron Sanguin itu terkekeh. "Permintaan untuk baris kami sudah jelas. Dia menginginkan formula ramuan San urutan 6 notari, dan Tuan Hangedman ingin memperoleh Ocean Songster." Mendengar itu, Klein tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Saat pertama kali memperoleh Creeping Hunger, ia ingin segera melepaskan Priest of Light di dalamnya, dan mendapatkan formula ramuan urutan 6 dan 5 dari jalur Sun, untuk dijual kepada Little Sun. Namun hingga kini, ia belum menyelesaikannya. "Malam ini aku akan berkeliling dermaga Tos Carter. Aku akan mencari bajak laut dengan kekuatan Beyonder yang pantas mati, atau pemimpin geng untuk menyelesaikan keadaan darurat ini, tak peduli urutan apa mereka. Atau, aku bisa langsung melepaskan Priest of Light." Klein membuat The World tampak berpikir sebelum berkata, "Aku akan memberimu formula ramuan notari dalam 3 hari. Setelah mengucapkannya, ia menatap Little Sun. "Kau bisa mempertimbangkan barang apa yang ingin kau tukarkan untuk itu?" "Baik Tuan World," jawab Derek dengan gembira. Adapun formula ramuan Ocean Songster yang dibutuhkan The Hanged Man, tak seorang pun memiliki petunjuk. Emlyn berdehem dan berkata, "Permintaanku berbeda dari yang terakhir. Aku berharap kalian bisa membantuku menemukan para penganut Primordial Moon. Setiap petunjuk efektif akan diberi imbalan 100 pound.
konfirmasi langsung akan diberi 500 pound. Ia memandang Tuan Full untuk mengajukan permintaan. Dan setelah memperoleh persetujuannya, ia memunculkan 5 benda yang menyerupai pengumuman buronan. Setiap orang menerima 1 set dari 5 buronan itu. Ia dan Derek tidak mendapatkannya. Klein mengendalikan The World untuk mengambilnya dan membacanya sekilas. Galis Kevin, Dandy, Lara, Windsor Bering, Argos. Mereka sama sekali tidak lemah. Setidaknya setara dengan vampir yang baru lahir. Gumamnya dalam hati sambil menghafal informasi terkait. Setelah menyelesaikan urusan itu, Emlyn merasa lebih percaya diri untuk memenangkan kompetisi. Ia bersandar santai dan menunggu anggota lain mengajukan permintaan. Kali ini, tak ada lagi yang berbicara. Melihat itu, The Full Klein terkekeh. Lanjutkan pertukaran bebas kalian. Seketika, Audrey, Alger, Katlia, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepada Derek. Mereka teringat bahwa The Sun sebelumnya menyebutkan bahwa ia akan dijadwalkan untuk bergabung dalam misi eksplorasi yang melibatkan pinggiran istana raja raksasa.